Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jahabi dengan NIM 2103200021 ingin melanjutkan pembuatan video materi dari pertemuan 9 hingga ke pertemuan 10. Oke, langsung saja. Di sini membahas apa itu analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan suatu proses dan strategi yang diterapkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap suatu usaha ataupun bisnis. Selain itu, dengan analisis bisnis, suatu perusahaan atau usaha itu dapat menentukan solusi atas tantangan yang dihadapinya, sebab sistem ini mempertanyakan dan juga memberi jawaban seperti apakah yang dilakukan oleh perusahaan saat ini dan mengapa hal tersebut perlu dilakoni, dan apakah terdapat cara yang lebih baik dan efektif untuk diterapkan. Bagaimana dengan hasil dari data sebelumnya dengan data saat ini, kemudian berbekal hasil analisis bisnis tersebut, perusahaan dapat melakukan pengembangan berdasarkan hasil evaluasi. Umumnya strategi yang akan digunakan akan merujuk pada hasil analisis tersebut. Dan kita masuk ke dalam analisis bisnis yang meliputi apa saja. Secara umum, ini analisis bisnis ini terdapat jenis analisis bisnis yang digunakan oleh para pebisnis. Tentunya ada 5. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT atau yang biasa kita sebut dengan strengths, weakness, opportunities, dan threats merupakan jenis studi yang paling umum digunakan oleh para pelaku bisnis. Sebab pada analisis ini, pebisnis dapat mempertimbangkan dan mengetahui faktor pengaruh secara internal dan serta eksternal. Pada dasarnya, strengths dan weakness itu merupakan dua faktor yang dipengaruhi dari sisi internal, sedangkan traits dan opportunities itu berkaitan dengan faktor eksternal. Dan yang kedua adalah business process modeling. Business process modeling merupakan sebuah proses pendekatan analisis selama masa analisis suatu proyek untuk mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi antara proses bisnis saat ini dan masa depan. Adapun 4 langkah pada teknik ini, yaitu yang pertama perencanaan secara strategis, yang kedua analisis model bisnis, yang ketiga uraikan dan rancang prosedur, dan yang keempat itu ada evaluasi teknis solusi bisnis tingkat lanjut. Dan yang ketiga itu ada analisis MOS. MOS merupakan suatu kerangka kerja yang kompeten untuk analisis bisnis. Selain itu, jenis ini menjadi salah satu teknik permodelan yang efektif untuk mengidentifikasi kemampuan suatu organisasi. Kemudian metode ini juga memerlukan analisis internal secara menyeluruh terhadap tujuan organisasi dalam rangka menyusun strategi untuk mencapainya. Berikut adalah definisi dari MOS. Yang pertama adalah mission atau misi. Apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan? Yang kedua ada objektif, yaitu tujuan. Apa tujuan utama yang dapat mendukung misi kita, misi perusahaan? Yang ketiga ada strategi ataupun apa pilihan yang tersedia dan dalam rangka meraih tujuan tersebut. Dan yang keempat ada taktik, apa metode yang diterapkan perusahaan untuk menjalankan strategi itu. Dan yang keempat ada analisis PESTEL atau yang biasa dikenal juga sebagai PETS adalah teknik
analisis yang digunakan untuk menghadapi persoalan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis. Cara kerja dari metode ini yaitu dengan menganalisis dan mempelajari berbagai faktor seperti faktor politik, teknologi, hukum, dan lingkungan. Kemudian setelah analisis dilakukan, perusahaan pun dapat dengan lebih mudah membangun dan menyusun rencana strategis untuk mengatasi tantangan atau permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Dan yang kelima adalah CATWO. CATWO merupakan jenis analisis bisnis yang meliputi customers, actors, transformation, process, workflow, owner, dan environmental. Metode ini diterapkan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh bagaimana setiap pilihan tindakan dan juga keputusan yang dapat mempengaruhi pada berbagai pihak. Berikut adalah definisi dari CATWO. CATWO itu kita ambil contoh seperti kayak ada percakapan customer, siapa yang meraih keuntungan dari bisnis. Lalu actors, siapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dan ada juga transformation process, yaitu apa transformasi esensi dari sistem yang ada. Dan selanjutnya ada worldview, yaitu bagaimana situasinya secara keseluruhan dan dampaknya. Baru selanjutnya ada owner, yaitu siapa pemilik dari sistem yang terdampak dan bagaimana kaitannya dengan mereka. Dan selanjutnya ada environmental, yaitu apa kendala yang dihadapi dan bagaimana pengaruh dari solusi yang diajukan. Dan selanjutnya kita masuk kepada apa itu penggerak bisnis. Penggerak bisnis merupakan masukan dan aktivitas utama yang mendorong hasil operasional dan keuangan suatu bisnis. Contoh umum dari pendorong bisnis adalah tenaga penjualan, jumlah toko, lalu lintas situs web, jumlah harga produk yang dijual, unit produksi, dan lain sebagainya. Untuk membuat pilihan internal mengenai strategi bisnis ataupun membangun model keuangan untuk menilai perusahaan, penting untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang pendorong utama bisnis. Contoh penggerak bisnis yaitu faktor pendorongnya sangat bervariasi menurut industri, namun semuanya itu dapat ditentukan menggunakan jenis analisis akar permasalahan yang sama. Berikut adalah daftar pendorong bisnis yang paling umum. Yang pertama itu ada jumlah toko ataupun lokasi. Kedua ada ukuran rata-rata, yaitu kaki persegi ataupun per lokasi. Ketiga ada jumlah produk yang terjual ataupun volume. Yang keempat ada harga produk atau jasa yang dijual. Yang kelima ada jumlah tenaga penjualan. Yang keenam ada efektivitas tenaga penjualan. Dan yang ketujuh ada volume lalu lintas situs web. Dan yang kedelapan ada tingkat konversi lalu lintas ke situs web. Dan yang kesembilan ada tingkat produksi untuk manufaktur. Yang ke-10 ada tingkat efisiensi dan waktu henti. Baru yang ke-10 ada biaya energi dan listrik. Ke-11 ada sewa dan ruang kantor. Ke-12 adalah gaji dan upah per karyawan. 13 ada komisi, biaya, dan biaya penjualan lainnya. Dan yang ke-14 itu ada nilai tukar mata uang asing. Dan itu berapa tadi? 14 atau 15. Harga komoditas itu misalnya seperti minyak, tembakau, pulp, karet, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan apa yang menjadi pendorong bisnis agar berdampak pada semua aspek keuangan bisnis, yaitu pertama ada pendapatan, kedua pengeluaran, dan biaya modal.
dalam mengidentifikasi apa yang seharusnya menjadi pendorong utama, penting untuk melakukan jenis analisis penyebab utama, mulai dengan melihat laporan keuangan perusahaan dan ajukan pertanyaan apa yang menjadi pendorong item baris ini, dan juga mari kita ambil pendapat sebagai contoh. Seperti kayak untuk perusahaan dari fisiknya itu, misalnya perusahaan pakaian yoga, ataupun apa yang mendorong perusahaan itu mendapatkan pendapatan, dan adapun juga volume produk yang terjual itu dikalikan dengan harga rata-rata, dan apa yang mendorong volume, dan juga jumlah produk dan jumlah tenaga penjualan, serta juga apa yang mendorong jumlah tenaga penjualan. Habis itu jumlah toko dan toko. apa yang mendorong jumlah toko? Baru dijawab, ini adalah penggerak bisnis inti. Ini adalah keputusan operasional dan modal untuk membuka lebih banyak toko ataupun tidak. Jadi tidak ada yang istilahnya mendahuluinya. Dan jumlah toko merupakan salah satu pendorong utama dari bisnis ini. Proses ini memang harus diulang untuk setiap item baris pada masing-masing laporan keuangan. Setelah selesai, ambil daftar driver dan tentukan mana yang paling penting untuk menjadi fokus. Hal-hal inilah yang kemudian akan berdampak pada bidang utama bisnis dan mempunyai pengaruh terbesar terhadap hasil. Memantau dan meningkatkan kinerja bisnis. Setelah pendorong bisnis yang tentunya yang paling penting telah diidentifikasi ataupun menggunakan proses di atas, penting untuk memantapkan hasil bisnis dan membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Melanjutkan contoh di atas, setelah jumlah toko itu diidentifikasi sebagai pendorong bisnis utama, penting untuk melacak metrik tersebut beserta ukuran setiap jumlah tenaga penjualan per toko, volume dan harga produk per toko, dan akhirnya pendapatan. Dengan melacak semua angka-angka ini akan dimungkinkan untuk memantau seberapa efektif strategi penambahan toko baru dibandingkan dengan faktor pendorong lainnya, seperti kayak penambahan tenaga penjualan, habis itu kenaikan harga, ataupun seperti kayak penyediaan inventaris yang lebih beragam. Kemudian melaporkan penggerak bisnis bagi profesional mana yang paling bekerja di bidang perencanaan dan analisis keuangan. Sebagian besar pekerjaannya adalah melaporkan pendorong bisnis utama dengan bagan, grafik, dan tabel setelah data dikumpulkan. Tugas dari analisis keuangan adalah menyajikannya dengan cara yang mudah dipahami. Metode yang populer adalah dengan membuat dashboard yang merangkum metrik utama dan membantu para eksekutif dan pengambil keputusan utama dalam memvisualisasikan apa yang terjadi di dalam bisnis. Tangkapan layar atas berasal dari kursus dashboard keuangan dan visualisasi data yang mengajarkan kita cara membuat dashboard. Maksudnya
membuat dashboard itu dari awal. Oke, selanjutnya ada aplikasi dalam pemodelan dan penilaian keuangan. Saat membangun model keuangan di Excel, tentunya prosesnya itu dimulai dengan membangun bagian asumsi yang mencakup semua pendorong bisnis utama. Setelah semua masukan itu tersedia, perkiraan dapat dibuat dan model 3 pernyataan dasar yang dibuat. Setelah model 3 pernyataan dihubungkan, model DCF arus yang didiskontokan itu dapat dibangun untuk menilai bisnis. Permodelan tingkat lanjut seperti analisis sensitivitas, struktur pembiayaan, dan transaksi seperti merger dan akuisisi ataupun M&A juga dapat dilakukan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat kursus pemodelan keuangan. Selanjutnya ada sumber daya tambahan. Terima kasih telah membaca panduan untuk pengelasan ini dan memahami pentingnya mereka dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Untuk terus mempelajari dan mengembangkan keterampilan Anda, sumber daya keuangan tambahan yang gratis berikut itu akan berguna. Di antaranya yang pertama ada keunggulan kompetitif, strategi perusahaan, dan bagaimana 3 laporan keuangan tetap. Selanjutnya ada panduan pemodelan keuangan gratis. Lihat semua sumber permodalan keuangan, lihat semua sumber penilaian dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam apa itu proses bisnis. Pengertian dari proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian tugas ataupun aktivitas bisnis yang dilakukan secara terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas yang tentunya dilakukan akan berkaitan dengan pembuatan ataupun pengembangan produk bisnis. Dalam serangkaian proses bisnis ini, sejumlah peran dan posisi memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tetap untuk dalam mencapai tujuan bersama. Tahapan proses bisnis juga akan terjadi secara berulang-ulang dan akan dioptimalkan seiring waktu sesuai dengan standar. Selanjutnya ada pengertian proses bisnis menurut para ahli. Definisi proses bisnis juga telah dipaparkan oleh sejumlah ahli, seperti penjelasan dari Kelly R. Rayner. Proses bisnis merupakan kegiatan yang saling berhubungan dalam upaya menghasilkan produk ataupun jasa yang bernilai bagi perusahaan. Menurut Hammer and Canfish, proses bisnis adalah aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih masukan untuk menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan. Selanjutnya ada pendapat dari Rumler and Bates. Proses bisnis mengacu pada sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Fungsi proses bisnis. Setelah memahami apa itu proses bisnis, lantas apa saja fungsi proses bisnis, dan simak pembahasannya dalam berikut ini. Yang pertama itu ada membantu manajer ataupun pihak SDM perusahaan dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusinya selama berjalannya proses bisnis. Selanjutnya ada menjadi indikator penting
bagi konsumen untuk mengetahui kapan proses teknis akan dimulai dan diakhiri ataupun berkelanjutan. Selanjutnya ada menjadi pedoman bagi karyawan perusahaan terkait tugas dan perannya dalam membantu mencapai tujuan bisnis. Adapun manfaat dari proses bisnis, terdapat beberapa manfaat dari proses bisnis yang paling penting untuk dipahami sehingga implementasinya juga berjalan baik. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah meminimalisir risiko dan pengeluaran. Manfaat proses bisnis adalah mencegah terjadinya kesalahan teknis dan munculnya risiko serta mengurangi inefisiensi. Dengan proses bisnis yang berjalan baik dan sistematis tentu akan meminimalisir munculnya pengeluaran yang tidak terencana. Kedua, ada meningkatkan efisiensi aktivitas dalam proses bisnis yang akan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, perusahaan itu dapat mengambil keputusan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan dengan baik dan optimal. Fokus pada pelanggan. Pada dasarnya proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kualitas terbaik sesuai dengan permintaan pasar. Oleh karena itu, proses bisnis membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan pelayanannya karena berorientasi pada konsumen. Dan yang keempat ada mengurangi human error. Pembagian tugas di perusahaan itu bisa mengurangi risiko human error dalam produksi karena setiap bagian yang akan dikerjakan itu sesuai dengan spesialis dari si individu. Yang kelima ada adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu karakteristik dari proses bisnis adalah senantiasa berkembang pesat, dan seiring perkembangannya teknologi yang ada, maknanya rangkaian aktivitas juga akan senantiasa dikembangkan seperti dengan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas. Yang keenam itu ada manajemen waktu yang lebih baik, yaitu proses bisnis harus disusun secara sistematis dan disinilah manfaat dari proses bisnis yang membantu perusahaan mengelola waktu dengan baik. Misalnya, perusahaan dapat mengatur strategi terkait waktu produksi sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien untuk mencapai target. Dan ada pun jenis-jenis proses dari bisnis. Dalam implementasinya, proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Berikut adalah jenis proses bisnis beserta penjelasannya. Yang pertama ada proses primer. Sesuai dengan namanya, jenis proses bisnis ini adalah yang paling fundamental karena terkait kegiatan operasional perusahaan. Setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Terdapat 3 tahap dalam proses primer. Yang pertama itu produksi, yang kedua ada pemasaran, dan yang ketiga ada pelayanan pelanggan. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu proses sekunder. Pada proses sekunder, aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah melainkan mempersiapkan lingkungan. Proses ini akan mendukung aktivitas primer. Hal tersebut itu dilakukan sehingga aktivitas primer tetap berjalan dengan baik dan lancar.
Proses sekunder tetap harus berpedoman dan sesuai dengan operasional perusahaan. Yang ketiga adalah proses manajemen jenis proses ini. Yang terakhir itu adalah proses manajemen yang melibatkan aktivitas pengawasan ataupun pemantauan. Tahapan inilah yang istilahnya mengatur standar dan tujuan untuk memastikan proses primer dan sekunder berjalan efisien serta efektif. Selain itu, proses manajemen berfungsi untuk mengatur bisnis melalui perencanaan taktis, operasional, dan tentunya strategis. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan proses bisnis. Pelaksanaan proses bisnis dalam perusahaan terdiri dari sejumlah tahapan. Berikut merupakan tahapan dari proses bisnis. Yang pertama ada analisis kegiatan. Pertama, tahapan proses bisnis adalah melakukan analisis untuk mengidentifikasi tugas ataupun aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dalam periode tertentu. Pentingnya untuk memastikan analisis telah dilakukan dengan tepat sehingga sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari si perusahaan. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Setelah mengetahui apa saja yang sekiranya perlu dilakukan, tahapan proses bisnis selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan penentuan biaya operasional, proses, dan pembagian peran untuk kelancaran aktivitasnya. Dan yang ketiga ada implementasi. Tahapan pelaksanaan mengacu pada implementasi rencana ataupun strategi yang telah disusun di tahap sebelumnya. Dengan demikian, rencana yang dibuat tidak hanya menjadi wacana. Yang keempat ada evaluasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa proses bisnis adalah aktivitas berulang dan dilakukan secara terus-menerus dengan perbaikan seiring waktu. Perbaikan yang dilakukan tentunya diperoleh dari adanya evaluasi, bahkan secara parsial maupun holistik. Ada beberapa hal yang bisa menjadi poin evaluasi. Salah satu diantaranya adalah kinerja si karyawan. Dengan demikian, perusahaan juga bisa menilai bagian yang perlu diperbaiki. Contoh, proses bisnis. Nah, setelah memahami apa itu proses bisnis beserta fungsi dan manfaat serta jenis-jenisnya, berikut adalah contoh dari proses bisnis itu sendiri. Yang pertama, ada namanya produksi tujuan. Mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Peserta ataupun karyawan pabrik dan staf penjualan. Input ataupun bahan baku yang bermaksud produksi, pesanan pelanggan, dan output barang adalah barang jadi. Yang kedua adalah penjualan tujuan. Menjual barang konsumen dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Peserta adalah staf penjualan, konsumen juga. Input merupakan pesanan konsumen dan output merupakan kwitansi, faktur, dokumen pengiriman. Yang ketiga ada pembelian tujuan. Mendapatkan bahan baku dari pemasok dan mengolahnya menjadi stok untuk dijual ke konsumen. Peserta staf gudang, staf penjualan, staf pembelian vendor. Input merupakan pembelian dari konsumen ataupun pemesanan kembali, dan juga output merupakan pesanan
pesanan pembelian produk. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam apa itu pemodelan proses bisnis atau BPM. Pemodelan proses bisnis ataupun pemodelan proses adalah representasi analitis ataupun sekedar ilustrasi proses bisnis suatu organisasi. Proses permodalan merupakan komponen penting untuk manajemen proses bisnis yang efektif. Perangkat lunak permodalan proses memberikan representasi analitis dari proses apa adanya dalam suatu organisasi dan membedakannya dengan proses yang akan terjadi agar lebih efisien. Selanjutnya, mengapa menggunakan pemodelan proses bisnis? Langkah pertama yang kita lakukan dalam pemodelan sebenarnya adalah pena dan kertas. Namun untuk benar-benar menjalankan proses bisnis, kita perlu mendigitalkan proses tersebut sedemikian rupa sehingga mesin alur kerja dapat memahaminya. Perangkat lunak pemodelan proses bisnis memungkinkan kita untuk mempresentasikan proses kita dalam cara digital yang kemudian dapat ditransferkan ke proses otomatis langsung. Ada banyak manfaat pemodelan proses bisnis. Yang pertama yaitu memberikan semua orang pemahaman yang jelas tentang cara kerja proses. Yang kedua adalah memberikan konsistensi dan mengontrol proses. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi dan inefisiensi. Yang keempat ada menetapkan awal dan akhir proses yang jelas. Pemodelan proses bisnis juga dapat membantu kita mengelompokkan proses serupa dan mengantisipasi cara pengoperasiannya. Tujuan utama dari alat pemodelan proses bisnis adalah untuk menganalisis keadaan saat ini dan mensimulasikan bagaimana hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Teknik pemodelan proses bisnis. Permodelan proses bisnis itu dapat diungkapkan melalui diagram alur, program, hypertext ataupun script. Tidak hanya ada satu cara untuk menerapkan pemodelan proses bisnis. Sebenarnya kita dapat memilih dari 12 teknik. Berikut adalah beberapa teknik permodalan proses bisnis yang paling umum. Notasi permodalan proses bisnis ataupun BPMN. BPMN 2O telah menjadi sintaks standar yang digunakan oleh analis proses dan mereka yang istilahnya membuat alat pemodalan bisnis. Ini adalah penggunaan garis, pena dan bentuk geometris yang relatif sederhana, yang semuanya mengkomunikasikan aliran dan nuansa proses konsultan, dan proses dapat melihat model BP2O dan mengetahui secara pasti bagaimana model tersebut berfungsi. Dan pada akhirnya ketika perusahaan tersebut mengirimkan produknya dan serta menjalankan mesin pemasarannya, BPMN akan menjadi standar yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk permodelan dan pelaksanaan proses. Namun saat ini kita masih berada di antara berita dan kenyataan. Bras Silver, konsultan proses dan penulis buku ataupun metode dan gaya BPMN. Namun BPMN 2O ini masih merupakan bahasa yang dipelajari dan meskipun relatif sederhana, tidak langsung intuitif bagi pengguna bisnis pada umumnya.
ini adalah alat yang hebat untuk konsultan proses, namun tidak berguna bagi mereka yang ingin membuat aplikasi sendiri. Oke, selanjutnya notasi proses universal. Daripada harus mempelajari bahasa baru, sistem yang lebih intuitif adalah Universal Process Notation ataupun UPN. UPN menyediakan kata sederhana untuk setiap tugas yang harus diselesaikan. Kota tersebut menunjukkan apa yang terjadi, siapa yang ditugaskan padanya, dan kapan hal itu terjadi secara berurutan. Hal ini sangat berguna bagi TI untuk merancang dan menganalisis proses, bagi manajemen untuk mematuhi norma-norma bisnis, dan yang lebih penting bagi pengguna bisnis akhir untuk memahami proses sebagaimana yang dimaksud. Selanjutnya ada Cashflow yang menggunakan UPN dalam permodalannya. Dan selanjutnya adalah teknik diagram alir. Diagram alir menjelaskan alur proses yang tentunya kompleks ya, dengan cara yang sederhana namun efektif. Mereka mengilustrasikan langkah-langkah proses dalam urutan-urutan, mulai dari masukkan proses aktual hingga keluaran. Faktanya, diagram alur memberikan kerangka dasar bagi BPMN untuk menampilkan alur proses lanjutan. Selanjutnya ada bagan Gantt. Daripada menunjukkan langkah-langkah secara berurutan, diagram Gantt mampu menunjukkan keseluruhan proses dengan menggunakan waktu yang dibutuhkan sebagai salah satu sumber utama. Ini berfungsi lebih baik dalam menunjukkan keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek dibandingkan opsi lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada jaringan Petri. Secara tradisional merupakan teknik permodelan dalam matematika. Jaring Petri juga berguna untuk memodelkan proses bisnis. Jaring Petri mengklasifikasikan atau memberi kode warna pada langkah alat kerja yang kompleks, pengguna, dan rute dalam berbagai warna. Selanjutnya kita masuk dalam apa yang dibutuhkan dalam perangkat lunak pemodelan proses. Kebanyakan BPM suites menyertakan alat pemodelan proses bisnis di dalamnya. Namun beberapa memiliki pemodelan sebagai aplikasi terpisah. Pemodel adalah salah satu elemen terpenting dalam BPMS, dan Anda harus meluangkan banyak waktu untuk mempelajarinya sebelum memutuskan untuk membeli rangkaian produk. Alat pemodelan bisnis yang hebat harus memiliki syarat. Yang pertama, mudah dipelajari untuk departemen bisnis. Kedua, mudah bagi tim TI untuk berkomunikasi dengan departemen lain. Tiga, tidak mahal dan sesuai dengan industrinya. Keempat, memiliki alat editor alur kerja terintegrasi dengan antar muka grafis. 5. Mampu mensimulasikan alur kerja sebelum mengimplementasikan organisasi bisnis. Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Bentuk-bentuk organisasi
bisnis. Yang pertama ada namanya itu perusahaan perseorangan. Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan berfungsi sebagai pengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaannya. Tentunya ada berbagai macam kelebihannya. Yang pertama, mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. Keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Selanjutnya, fleksibel dalam arti manajemen dapat dengan mudah bereaksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Relatif tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Adapun kekurangannya, yang pertama, tanggung jawab utang tidak terbatas. Artinya apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. Dan yang kedua itu adalah jarang ada yang bertahan lama, di mana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri ataupun pemilik dari si perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Selanjutnya adalah relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka risiko kegagalan akan sangat besar. Oke, selanjutnya ada perusahaan persekutuan ataupun firma dan komanditer merupakan bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana peserta langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya pada pihak ketiga. Sedangkan persekutuan komanditer atau CP adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, renteng atau konsolidar, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Menurut Rupioli R. dan Waci 1998, kelebihannya diantaranya modal tersedia banyak, meningkatkan kepercayaan kreditor, keahlian dan keterampilan bertambah, juga adanya kemungkinan untuk sembuh dan berkembang. Kekurangannya adalah tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. Dan kekurangannya adalah tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. Oke, selanjutnya ada di perseroan terbatas. Perseroan terbatas secara hukum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya.
PT ataupun usaha terbatas didirikan dengan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya itu terbagi atas saham dan tentunya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan mengumpul dana yang diperlukannya dengan jalan menjual saham kepada masyarakat, dan para pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan itu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan memberikannya atas saham yang dibelinya ataupun dividen. Namun keuntungan yang tidak dibagikan juga merupakan kepunyaan para pemilik, tetapi biasanya keuntungan tersebut ditanamkan kembali ke dalam kegiatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dibubarkan, maka para pemegang saham ini membagi-bagi setiap aktiva yang tersisa setelah semua hutang dibayar.